Shalom. Selamat botarima di hita. Suangsoni nadi bagaspe na mengikuti live streaming. Selamat mengikuti acara PHD Madihita di Botarion. Ada orang sudah buka acara PHD ta martang yang nahohom mahita. Martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhatta, marede mahita, siap bukuede, nomor saplonom, ayat sada, dohot ayat 2. Martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamuliateon, hupasahat hami tua dopanmu, ale debata nami, namar huaso di banua gijang, alani holong dohot asini roham, di pataruho dohami tu bagasmu nabadiaon, ima nalahomar PHD paropuan, suang songoni, didongani ho dohami sian nasogot sahat tu botarion madok maliate mahami alane iring-iring ho dohami ditulakanami manang di dia pehami maringanan tarlumobi hami pungua paropuan di huriamon suang songoni dongan nami namanang di perdalanan nasida pataruma Tuhan asa boy sahatu ingananon suang songoni akka ruas nami na mengadakan acara paropuan di bagas manang di dia penasida totong ma lehon pasu-pasu dohot gogo nasiako bae ma acara PHD seksi paropuan di Botarion mardala denggan sian pamuhai sahat di ujungna suang songoni pena posom napasahat to barita nauli seliom matotong gogo dohoto di purbadia asa boi hami manangihon dohot mangulahon lomoni roham lehon madihami sude aka pungua paropuan di bagasan joromon pasu-pasu dohot hasadani roha Tuhan pardosa nagodang dohami alai badia doho sesahoma dosa nami asa unang tarabat pasu-pasu nanaloihonmu Tuhami. Pinuji maguarmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, mauliate Tuhan. Amin. Tajahama epistel di Botarion, ima sian panguhum bidusa plopat, dipukama ayat sada sahatu ayat 4. Tajahama secara responsoria. Dungi tuat ma si Simpson tu timna
gabe di ida sada boru-boru di timna, sian boru ni halak Palestim. Alai ninna amana dohot inana matu ibana, da ngadong huroha di tonga-tonga ni boru ni haanggim, manang di tonga-tonga ni sandok haumta bahen jolmam, ubbahe tunglahoho mabuak boru sian halak Palestim, akkana marhulup, jadi ni nasi simsom matu amana, ikon ibana buatom mudiau, a ibana do hasoloan ni rohaku. Ima sahatna, martua mat natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji matu hatta, maret de mahita sia bukede nomor 120 ayat sada. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan dari pagi, siang hingga sore hari ini. Tuhan Bapa di sorga, puji syukur Tuhan kami panjatkan juga kehadirat-Mu, karena Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan sehat. Bila pada saat ini Tuhan masih ada teman kami yang belum tiba di tempat ini, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai mereka, agar mereka boleh tiba di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan Bapa di sorga, demikian juga saudara-saudara kami yang mengikuti PHD Parupuan ini di rumah sakit atau dimanapun mereka berada Bapa. Engkau berkati juga mereka Tuhan, Engkau sertai, biar mereka juga dapat melakukan, mendengarkan firman-Mu yang disampaikan pada PHD Parupuan ini. Bapa di sorga, berkati kami seluruh punguan Parupuan yang berada di tempat ini, juga Tuhan, dimanapun teman-teman kami yang mengikutinya, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir di tengah kami,
di hati kami, agar kami dapat melakukan, memuliakan nama-Mu melalui lagu pujian dan doa kami. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk melakukan setiap aktivitas kami, dalam rumah tangga kami, dalam persekutuan kami, agar kami dapat berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Bimbing kami Tuhan untuk selalu mendengar firman-Mu dan dapat melakukannya sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami bawa dalam doa kami saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Sintua LR Boru Sormin, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya Simamora Boru Pasaribu, Sintua B Sidauruk, Nyonya Tambunan Boru Simajuntak, Simon Tambunan, Peter Manik, Amang Sintua F Aritonang, Opu Oslat Doli. Ya Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu Bapa, agar mereka boleh beraktivitas kembali. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Bapa di surga, berkati Tuhan setiap makanan, minuman, obat-obat yang mereka makan, sebagai media perantaran-Mu Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan Bapa di surga, kami juga bawa dalam doa pada saat ini, jemaat-Mu yang mengadakan 3M, yaitu Santi Nur Boru Silaban SST, dengan Indra Kristian Siahaan SEMM, yang akan dilaksanakan pada beberapa hari mendatang. Biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan dalam acara 3M tersebut, agar boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, berkati juga Tuhan para pendeta kami, Bibil Fro yang ada di HKBP Kramat Jati ini, agar mereka Tuhan dapat melakukan pelayanan di gereja ini dan di mana saja pun Tuhan mereka melayani, sehingga pelayanan mereka Tuhan boleh membawa berkat, membawa jemaat-Mu Tuhan untuk perubahan dan pertobatan yang selalu dan senantiasa mau dan ingin mendengarkan firman-Mu melalui khotbah-khotbah para pendeta, inang Bibil Fro kami di sini Tuhan. Kami beroleh keselamatan melalui firman yang ditaburkan. Bapa di sorga, kami juga membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap pemimpin yang ada di negara kami ini, mulai dari pemimpin yang tertinggi hingga pemimpin yang terendah Bapa. Biarlah Tuhan mereka takut akan Engkau, agar mereka dapat melakukan tugas-tugasnya di negara ini dengan baik. Bapa di sorga, pada sore hari ini juga Tuhan, kami bawa dalam doa kami ke hadapan-Mu. Gereja kami HKBP Kramat Jati Tuhan akan melaksanakan acara Gotilon dan HUT ke-57 HKBP Kramat Jati. Tuhan, kami tidak dapat melakukan itu kalau hanya melalui pendirian kami Tuhan, melalui kekuatan kami tidak berdaya Bapa. Biarlah Engkau saja Tuhan yang memberkati setiap panitia. Biarlah Engkau saja Tuhan yang membimbing, yang menuntun, agar acara demi acara Tuhan dapat berjalan dengan lancar
Dan apapun itu semua Tuhan, acara yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi berkat bagi semua jemaat HKBP Keramat Jati. Berikan kami Tuhan, setiap jemaat yang ada di sini di HKBP Keramat Jati ini, hati yang saling mengasihi, saling memberi. Berlah Engkau Tuhan yang bekerja di dalam hati kami masing-masing. Bapa di sorga, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Lilis. Tuhan Bapa di surga, bekerjalah Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hati kami masing-masing, agar kami ya Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar firman-Mu yang kami dengar Tuhan dapat kami lakukan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, agar kedatangan kami ke tempat ini Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan Bapa di sorga, demikian juga Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan melalui Inang Pendeta Lilis yang ada di rumah sakit dan dimanapun mereka berada. Tuhan Bapa di sorga, kuatkan kami Tuhan, agar setiap saat Tuhan kehidupan kami hanya berbuat, melakukan sesuai dengan firman-Mu saja. Bapa di sorga, berkati juga Inang Pendeta Lilis Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Inang kami ini selalu dalam keadaan sehat. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan boleh bekerja di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam setiap aktivitas kami. Kami orang berdosa ya Bapa, ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami yang kami sengaja dan tidak kami sengaja Tuhan, agar kiranya kami layak di hadapan-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita, siabukwede nomor 116 ayat 4. Nasian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom. Juga untuk jemaat kategorial INA yang mengikuti PHD seksi Paropuan secara live streaming
Di sini juga hadir secara onsite, Punguan Ina, Ina Hana, Paduan Suara Elviko, dan seluruh jemaat yang mengikuti secara live streaming dimanapun berada saat ini. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan dalam PHD seksi Paropuan hari ini, kita akan mendengarkan bersama dari surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-10, kita akan mengikuti dalam hati kita masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar dan kita sering menganalisa sendiri bahwa dengan segala kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, sering kita simpulkan mungkin hari Tuhan sudah semakin dekat. Jangan-jangan penghakiman Tuhan, kedatangan Yesus kedua kali itu sudah semakin dekat. Khotbah ini sebenarnya juga adalah nasihat dari Rasul Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus yang mengingatkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Dan memang setiap saat, setiap zaman, setiap tahun kita selalu mendengar itu. Hari Tuhan sudah dekat. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan pastinya. Secara perhitungan kalender Masehi. Tetapi yang kita yakini hari Tuhan pasti terjadi. Dan pernyataan hari Tuhan sudah dekat itu mau mengajak kita supaya terus menerus waspada. Menjaga diri, mawas diri. Di dalam khotbah ini kalimat di dalam ayat 10 dan dimulai dari ayat 7 kita akan baca, ternyata dibuka dengan sebuah kalimat yang menarik yang sebagaimana kita pikirkan tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itulah kalimat pembuka dalam khotbah hari ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa maksudnya? Ini mau menyatakan bahwa kesudahan dunia ini, kesudahan hidup kita ini, semua itu sudah dekat. Keadaan akhir dari segalanya itu sudah dekat. Bila saja diartikan sebagai akhir dari hidup kita atau juga akhir dari sebuah zaman atau masa. Ini supaya kita selalu waspada. Jadi suatu lebahita ditik kita menganggap bahwa hari Tuhan mungkin masih lama. Nah, khotbah ini mau mengingatkan kita kembali akar ruas nasian kategorial Paropuan bahwa hari Tuhan itu sudah selalu dekat supaya kita terus mengevaluasi diri kita. Asalam jonok jalalam burcu kita tutuhani. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau hari Tuhan sudah dekat dan setiap saat kita selalu mendengar ini, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang Paropuan, sebagai seorang ibu, songon sahalak ina au. Ahamana ikon huulau Tuhan, mululam jonok nama tikina, supaya aku bisa bersiap-siap apa yang harus aku lakukan. Inilah yang dinasehatkan oleh Petrus dalam khotbah hari ini. Yang pertama, perintah yang dikatakannya adalah di dalam ayat yang ke-7 kita menemukannya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang dan berdoa. Jadi perintah yang pertama itu ada 3 bagian. Yaitu kuasailah diri, lalu jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-7, kita bisa baca di kertas acara kita itu. Kita boleh garis bawahi itu perintah yang pertama. Hari ini seluruh Paropuan diajak
baik yang di gereja ini, baik yang mengikuti secara live streaming, jadilah perempuan yang tenang, yang menguasai diri, dan yang juga selalu mau berdoa. Kata kuasailah diri ini, Inang, dari kata aslinya sober artinya itu waras. Jadi orang yang tidak menguasai diri itu sebenarnya orang yang tidak terkontrol. Jadi orang yang tidak waras. Penguasaan diri yang dimaksudkan adalah di dalam pikiran juga orang harus bisa menguasai dirinya. Dalam tindakan juga harus bisa menguasai dirinya. Belakangan ini, Inang, banyak sekali hal atau kejadian yang memancing kita untuk tidak menguasai diri. Mudah emosi, kan gitu. Mudah marah, mudah sakit hati. Mudah kita terpancing untuk melakukan hal-hal yang jahat. Mudah untuk mengata-katai orang. Dan bahkan karena orang tidak menguasai diri, banyak orang yang mudah. Lihatlah di sosial media sekarang, banyak orang yang mudah untuk bunuh diri. Karena tidak bisa menguasai diri. Tidak waras lagi. Yang pertama kita dituntut, apalagi sudah Akaina, siapa sih kaum ibu yang tenang di rumahnya? Tidak ada itu. Dari membuka mata sudah sibuk dengan ini dan itu. Belum lagi mendampingi anaknya sekolah online. Yang sudah punya pahupu kan, orang tuanya yang bekerja, tong nama, opung naina, na menjaga. Kan, titip jodoh pahupum, inong, kita senang. Tetapi sampai tua pun ternyata kita tidak pernah lepas daripada tanggung jawab. Kalau kita tidak waras dengan segala kesibukan kita, tidak bisa kuasai diri, bisa stres kita. Akaina. Bisa stres. Kalau kaum bapak mungkin pulang bekerja yang menyiapkan segalanya siapa? Tong doa Kaina. Kan gitu. Kalau kita pulang bekerja mana bisa langsung istirahat. Tordiho jatuh saya akau launa asing. Mulak sian garijaun ditiki hudul pe halakinang sonari ngai pikiran no mulak marua halakinang kan? Ngai konsep. Anundung mulak menyetrika maju lumayan inna. Atau apalah begitu. Jadi sudah dikonsep itu. Baru duduk saja sudah dikonsep nanti pulang mau ngapain. Sudah ada rentetannya. Jadi kalau kita nggak waras menghadapi itu semua, kita tidak menguasai diri, kita bisa stres Inang. Apalagi sahalak Ina. Kalau kita sakit lagi, harus bisa sehat ini Akaina ini. Molo sakit amat takan boi hita ikon mengurus. Kalau ibunya yang sakit, urus diri sendiri kan. Itu hebatnya Akaina. Jadi di tengah segala kesibukan kita Inang, mari kita tetap menguasai diri. Jangan terpancing oleh segala kondisi. Adong dosongoni ngaluja gabe anak naiduna dimuruki, sudah capek jadi orang lain yang kena imbasnya. Kuasailah diri. Harus sober artinya waras dalam pikiran dan perkataan. Yang kedua di ayat 7 dikatakan jadilah tenang. Seorang ina itu, seorang perempuan itu harus punya ketenangan dalam dirinya. Tenang itu kebutuhan setiap orang. Tanpa ketenangan orang tidak akan nyaman dalam hidupnya. Coba Inang tidak tenang, 1 hari saja karena ada masalah. Sesak nafas kita memikirkan itu terus. Gak tenang pikiran kita, mangat pe, dang tabu. Makanya setiap orang itu membutuhkan ketenangan. Yang kedua kita diminta menjadi seorang perempuan yang memiliki ketenangan. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ternyata kekuatan seseorang itu kalau dia panik gak ada kekuatannya. Tapi kalau dia tenang, dia punya kekuatan. Jadi itu kuncinya Inang. Kalau kita punya masalah, jangan panik, tenang. Kalau kita tenang, Yesaya mengatakan saat tenanglah terletak kekuatan kita. Makanya bisa berpikir, bisa bertindak. Tapi kalau sudah panik, misalnya kita mendengar ada kecelakaan atau ada apa, kita langsung panik. Kita gak akan tenang, gak ada solusi. Kalau tahan nama kita terus. Diam dulu, berdiam diri. Makanya selanjutnya ayat 7 itu dikatakan, usahakanlah tenang lalu bisa berdoa. Karena kalau orang tenang, dia gak bisa berdoa. Yang ketiga pada ayat 7 dikatakan, supaya kita bisa tenang, kita harus dekat pada Allah. Mazmur 62 ayat 1 mengatakan, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Berarti kunci seseorang bisa tenang adalah jonok tu debata. Kalau kita bertanya, tapi kenapa saya kok gak bisa tenang ya Inang Pendeta? Kok saya selalu rasanya panikan, tergesa-gesa, terburu-buru? Berarti kita tidak dekat dengan Allah. Kan itu firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti usahakanlah setiap hari kita dekat dengan Tuhan.
Harus seperti itu. Karena apa, Inang? Masalah itu selalu dialami setiap orang. Masalah dialami oleh siapa saja. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak di bangku sekolah dasar pun punya potensi untuk terkena masalah. Tidak hanya kaum Ina, seluruh kaum bisa memiliki masalah. Penyebabnya beragam. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai diri, tidak bisa tenang, maka kita tidak mampu mengatasinya, tidak bisa berdoa. Menjadi tenang menghadapi segala sesuatu, segala situasi. Kita mau belajar hari ini. Jadilah perempuan yang tenang menghadapi segala situasi. Bahkan ketika kita menghadapi masalah sekalipun ya Inang, ada memang beberapa tipe manusia menghadapi masalah. Yang pertama itu tipe panik atau takut. Ada kabar buruk. Buah nama, ngasong be. Suaranya lupa gugu. Kan gitu kan? Suara lam gugu, ya makin panik lah kan. Kan itu apa yang kita katakan kan mempengaruhi tindakan kita dan pikiran kita. Jadi ada orang yang panik atau takut menghadapi masalah. Tapi yang kedua adalah tipe yang dramatisi. Yang terlalu didramakan. Terlalu didramatisir semuanya. Seperti drama, dilebih-lebihkan. Masalah kecil jadi kayak raksasa. Padahal kecil saja loh Inang, bui kami berbedai. Luar biasa doi. Itu tipe dramatisir itu ya. Terlalu didramakan. Jadi jangan dibesarkan masalah, kalau itu bisa dikecilkan, justru kecilkan masalah itu. Kalau di rumah tangga Inang ya, karena suaminya pulang malam, IP alane adong do sesuatu, dang tasukun pitor muruk-muruk kita. Kan? Atau karena apa sesuatu begitu, langsung emosi pada anaknya. Ditanya dulu, baik-baik. Kalau bisa masalah itu diperkecil bahkan dihilangkan, gak usah diperbesar. Ya, itu tipe dramatisir. Orang Inang silakan menilai ya, yang mana masuk tipe yang mana. Yang ketiga itu tipe serius. Gak bisa dibercandain sedikit pun. Serius sekali orangnya menghadapi apa-apa. Ya takutlah kita bicara kan. Anaknya pun jadi takut berdiskusi dengannya. Amat tapi songoni, pas serius suatong. Jangan terlalu serius juga menghadapi masalah. Tapi yang keempat, tipe kal orang yang tenang. Padahal dia punya masalah besar dalam hidupnya, tapi dia tenang menghadapi. Harus nampak pada seorang perempuan. Yang paling banyak menahan, menumpuk persoalan itu siapa? Saya yakin manajer dalam rumah tangga itu ibu. Makanya saya selalu manggil mama saya. Jadi kami punya kebiasaan di rumah, tidak panggil mama itu mama. Kalau cuma keluarga biasanya kami panggil mama manajer. Ibu manajer mana ibu manajer gitu. Karena kita anggap yang menguasai segalanya, yang mengatur semuanya memang seorang ibu. Dari hal terkecil sampai yang terbesar. Makanya harus memiliki sikap yang tenang. Ya Inang ya, kita praktekkan itu. Itulah yang pada ayat yang ke-7 yang pertama. Dan dinyatakan di sana juga ada sandingan kata tenang, yaitu supaya kita bisa berdoa. Doa ini Inang bukanlah kewajiban ya. Tapi doa adalah kebutuhan. Sekali saya katakan, doa itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Jadi harus dilakukan. Kelihatannya sepele kan? Hanya berdoa. Tapi tahukah ketika kita mau berdoa, walaupun terdengar sangat sederhana, tetapi berdoa merupakan cara menghadapi masalah yang menurut Alkitab paling ampuh. Ketika kita punya masalah Inang, kelihatannya sederhana, berdoalah kalau orang kita bilang begitu. Tapi itu memang Alkitab mengatakan cara paling ampuh adalah dengan orang berdoa. Berdoa. Sebagian orang mungkin tidak memprioritaskan berdoa dalam hidupnya ketika sedang diterpa masalah. Pikirannya dulu dipakai kan, bagaimana ya caranya ya, bagaimana ya solusinya ya. Dia bukan berdoa dulu. Itu yang sering salah. Sama kalau kita bisa praktekkan, kalau dengar kabar buruk, dia langsung menangis. Langsung berontak. Bukannya berdoa dulu kan, baru hadapi masalah itu. Yang sering kita lakukan langsung terpancing, panik, emosi. Harusnya berdoa dulu. Kelihatannya sederhana, sekali lagi saya katakan. Tapi doa menurut Alkitab adalah cara paling ampuh untuk menyelesaikan masalah. Jadi ingat, selalulah berdoa. Karena Filipi 4 ayat 6 berkata apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Jadi mari kita menjadi perempuan yang selalu berdoa. Tapi perintah yang kedua kita akan lihat dari ayat 8. Apa yang harus kita lakukan?
sambil menantikan kedatangan Tuhan. Perintah yang kedua adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Ayat 8. Tetapi yang terutama, itu ada kata penegasan Inang, yang terutama berarti harus kan, yang mesti dilakukan. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasih. Kata kasih yang dipakai dalam teks ini adalah agapen, dari kata dasar agape. Menurut penafsiran Yunani, kata agape, kasih yang paling sempurna. Kasih yang tidak menuntut, kasih yang tidak mau dibalas, kasih yang terus memberi. Wah, ini jarang sekali kita temukan. Kasih yang tanpa balas jasa, tanpa pamrih. Agape, walaupun aku disakiti, tapi aku mau mengasihi. Gak mungkin itu Inang Pendeta. Persoalannya Alkitab memerintahkan kita melakukannya. Dan Yesus memerintahkan kita melakukannya. Karena dia sudah melakukan itu. Ketika dia disakiti, ketika dia dicela, apakah dia mengatakan sesuatu? Ketika Yesus dalam perjalanan menuju kayu salib? Tidak, dia diam. Hohom du Yesus. Yesus membuktikan kasihnya. Lalu kita dituntut sekarang juga untuk memiliki kasih itu. Agapen, dalam kata dasar agape. Kasih yang tanpa mengharapkan Inang. Holongi ma dongan. Sesama manusia, bahkan ketika Inang disakiti. Tetaplah mengasihi. Lalu ada kata di sana, kasihilah dengan sungguh-sungguh. Saya tekankan sekali lagi. Di dalam ayat 8 ada kata yang sangat menarik. Kasihilah dengan sungguh-sungguh. Ini penekanan kedua. Sungguh-sungguh dalam bahasa aslinya adalah ektenes. Kenapa harus sungguh-sungguh? Kenapa kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh? Berarti ektenes itu betul-betul dari hati mengasihi itu. Tidak hanya lip service. Kata sungguh-sungguh ini mau menekankan bahwa kasih kepada sesama adalah kasih yang kita lakukan karena kesadaran kita. Dan memang sengaja mau kita kasihi dia. Jadi bukan pura-pura. Kasih yang ektenes itu, yang sungguh-sungguh itu adalah membuka hati. Membagi hidup dengan sesama saudara seiman. Ketulusan. Jadi kita harus belajar sekarang. Semua paropuan. Mari kita belajar mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ektenes, dengan hati. Memang saya sadar, saya mengasihi dia. Karena apa? Karena tema kasih itu tema yang paling sentral di Alkitab. Apalagi perjanjian baru. Tema yang paling sentral dalam perjanjian baru. Menjelang penyaliban Yesus, kalau kita ingat Inang, Yesus memberikan perintah kepada para rasul dalam Yohanes 13 dicatat. Mereka harus saling mengasihi. Supaya dunia tahu bahwa kalian murid saya, maka kalian harus saling mengasihi. Itu sebelum Yesus disalibkan. Pesannya hanya satu. Supaya dunia tahu bahwa kalian semua itu murid saya, kalian harus saling mengasihi. Hanya itu saja. Jadi ternyata saling mengasihi adalah bukti konkret identitas kita sebagai murid Yesus. Tidak ada yang lain. Bukti konkret kita sebagai identitas murid Yesus adalah marsiha holongan. Dan Yesus sudah mengatakan itu. Itu bukan berarti ketika kita tidak mengasihi, ini berarti bahwa ketika kita tidak mengasihi, berarti kita tidak memiliki identitas sebagai murid Yesus. Sederhana sekali. Jadi paropuan, seluruh kaum yang ada di sini, siapapun kita, hari ini kita mau belajar memiliki identitas sebagai murid Yesus. Mengasihi. Saya tahu tidak selalu orang menerima kita. Tidak selalu orang melihat kebaikan kita sebagai kebaikan yang tulus. Tetapi itu bukan urusan kita. Pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah kasihilah, cintailah, ampunilah. Dan kenapa kira-kira sulit menemukan kasih yang sungguh-sungguh di kalangan orang percaya? Padahal orang percaya loh Inang, padahal murid Yesus loh. Tapi kenapa kira-kira? Ini pengalaman kita juga. Sulit sekali menemukan kasih di antara orang percaya. Karena umumnya memiliki sikap egosentris. Kenapa? Ingin terlebih dahulu dikasihi baru mengasihi. Ingin terlebih dahulu menerima baru memberi. Padahal dalam 1 Korintus 13, kalau kita baca, Paulus menjelaskan mengenai definisi kasih. Dan semua kata kasih itu, kalau kita baca 1 Korintus 13, kasih itu begini, kasih itu semua kata kerja.
Itu semua kata kerja. Jadi di dalam sifat kasih itu ada kata kerja, ada kata keaktifan di sana. Jadi kasih itu harus berbuat, bukan kita menerima. Kita yang harus melakukan. Jadi kasih menuntut kita untuk berbuat. Ya Inang, kalau kita punya kasih, kita dituntut untuk berbuat. Mari yang kedua pada ayat 8, kita bisa mengasihi siapapun. Kalau kita memiliki ketidaknyamanan, sakit hati, ingat, itu bukan tanggung jawab kita. Berikan pada Tuhan. Tuhan yang akan menghakimi setiap orang yang melanggar perintahnya. Yang kita harus lakukan adalah ini, identitas kita sebagai murid Yesus, mengasihi. Yang kemudian perintah ketiga pada ayat 9 kita temukan. Di ayat 9 dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain. Sekali lagi saya baca ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Berilah tumpangan. Kata tumpangan di sini berulang-ulang disebutkan, khususnya kata tumpangan dalam bahasa aslinya adalah pilosenes. Pilosenes atau pilosenos. Dalam kalimat bahasa Inggris, kata pilosenos itu adalah hospitality. Dari kata dasar hospital. Kenapa memberi tumpangan itu dari kata dasarnya hospital? Ternyata Inang, memberi tumpangan atau hospitality yang dimaksud dalam teks ini itu adalah menekankan, yaitu saling menyembuhkan, saling membebat. Jadi bukan memberi tumpangan rumahnya, Inang datang lalu menginap di rumahnya, bukan. Saling memberi tumpanganlah kamu, itu maksudnya hospitality. Jadi kehadiran kita tuh harus menyembuhkan dia. Kehadiran kita itu harus menguatkan dia. Kehadiran kita itu harus menyemangati dia. Jadi tadinya dia sudah tidak semangat, kita semangati, kita beri support gitu, kita beri support biar semangat dia. Itu hospitality, memberi tumpangan. Jadi yang harus kita lakukan sebagai paropuan adalah kalau ada yang datang kepada kita, menyampaikan keluh kesahnya, bercerita, kita harus memberi dia semangat. Hospitality. Jadi itu namanya memberi tumpangan, memberi waktu, memberi gagasan, memberi ide, memberi semangat padanya. Jadi jangan karena kehadiran kita orang malah jadi hilang semangat, ya malah patah semangatnya, nggak semangat kan bercerita, HP gabe lamlungun rohana setelah bercerita dengan kita bungat. Seorang perempuan harus bisa memberi tumpangan, hospitality, jadilah pemberi kesembuhan. Jadi ada yang terluka memberi kesembuhan, anak-anaknya terluka, Inang harus bisa memberi kesembuhan bagi dia. Jangan semakin dilukai hatinya. Walaupun anak-anak kita sudah menikah, itu selalu punya masalah loh Inang. Tempat bercerita kan kadang adalah orang Inang juga. Jadilah tempat kesembuhan baginya. Bagi siapapun. Akadongan juga, paropuan juga. Berikan tumpangan. Tetapi ada kata kunci yang selanjutnya ayat 9. Bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Didengarkan ceritanya. Ditolong tapi bersungut-sungut dalam hatinya. Tuhan tidak mau itu. Lakukan dengan tulus. Dan yang terakhir, perintah yang terakhir yang harus kita lakukan sambil menantikan kedatangan Yesus ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain. Ini kata kuncinya. Layanilah seorang akan yang lain, perintah terakhir untuk kita hari ini. Bagian ini berbicara tentang soal pelayanan. Ada beberapa prinsip tentang pelayanan di dalam ayat 10 ini. Yaitu supaya kita menjadi paropuan yang bukan sekedar melayani, tetapi bagaimana melayani sesuai dengan karunia Tuhan yang diberikan bagi kita. Dan kita harus ingat, kenapa saya harus melayani? Kenapa saya harus membantu? Kenapa saya harus melakukan ini? Karena Tuhan Yesus pun datang bukan untuk, tetapi Tuhan Yesus saja datang untuk melayani. Nang. Masa cuman itu tugas saya? Enggak maulah. Yang lain lah. Pelayanan sekecil apapun, lakukanlah. Yesus pun datang untuk melayani. Dan pelayanan kita berbagai macam caranya. Melayani sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Di gereja ini, kalau udah PHD seperti ini, terus ada song leader, pemain musik, ada yang bagi tertib acara, pelayanan sekecil apapun, lakukanlah. Atau nanti ada kegiatan, ada ibadah, ada gereja, dan seterusnya, hanya melakukan yang kecil saja pun, mengangkat satu barang atau membantu, mengurupi, lakukanlah. Melayanilah selagi kita masih mampu, terlebih di gereja ini. Ruas Nahina Holongan di Bagasan Kristus Yesus, paropuan
Penguan Ina Hana, dan paduan suara Elviko. Marilah kita menjadi perempuan yang sungguh-sungguh taat sambil menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Sudah sangat banyak kita terima hari ini. Semoga itu sungguh-sungguh hidup dalam hati kita dan kita pulang dengan kekuatan yang baru karena kita masih punya tanggung jawab yang banyak di tempat kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan mengucapkan syukur kami karena Engkau mengingatkan kami kembali. Firman-Mu yang sungguh nyata bagi kami mengingatkan kami supaya kami senantiasa menantikan kedatangan Tuhan kedua kali di dalam hidup ketaatan padamu. Ajarilah kami menjadi seorang perempuan, seorang ina dimanapun kami berada, yang memiliki sikap tenang dan memiliki juga penguasaan diri dan senantiasa mau berdoa kepada Tuhan supaya kami dikuatkan menjalani setiap problema hidup yang kami alami. Kami juga belajar hari ini ya Tuhan Allah supaya kiranya kami mampu menjadi seorang ina, seorang perempuan di tengah keluarga yang mampu untuk mengasihi, untuk mengampuni, karena itulah identitas kami sebagai murid Kristus. Kami juga dituntut hari ini supaya kami mampu menjadi pembawa kesembuhan, pengharapan kepada setiap orang. Dan kami juga dituntut hari ini melalui perintah-Mu, melalui khotbah-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mau melayani. Apapun yang Tuhan berikan, biarlah kami mengabdikan diri kami untuk melayani Engkau. Kiranya firman ini sungguh hidup bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu kategorial perempuan, ya Tuhan Allah. Secara khusus di gereja ini HKBP Keramat Jati, Penguan Ina Hana, dan juga paduan suara Elviko. Kiranya tetaplah Tuhan memberkati setiap penguan yang ada, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan Roh Kudus-Mu kiranya menguasai hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu sungguh indah kami terima, dan itu yang akan menguatkan kami ketika kami pulang dari tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Marede mahita jala tapasahat peleata, edeta sian buku ede nomor 650, onom ayat sada dohot ayat 2. Peleata martang yang mahita.
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masih na niluhomi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami, godang ni sileolehom mitu hami, asalam girgir hami madok, mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahitam martangiang ditangiang ale aman nami. Ale aman nami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogon, rodia sangapon salilin-lilina. Asini rohani tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ito di parbadia ma, na madongani hamu saluhutna. Songonima acara PHD seksi Paropuan di Bagasan Tikion. Salam sehat matuhita saluhutna na adong di Garijaon. Song-songoni di ruas nihuria nama dohoti secara live streaming. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat. Tuhan memberkati. Di Yesus